Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi ruang dengar Anda. Masih bersama saya Rahman. Di podcast kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang berkaitan dengan agama, dengan tema Medan Juang Islam. Menurut saya, sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui medan-medan apa saja sebagai jalan perjuangan di dalam Islam. Apa sih medan juang Islam itu? Medan juang Islam itu, menurut saya pribadi, adalah tempat atau medan atau jalan untuk kita berjuang untuk agama Islam dan juga untuk kebaikan sesama, bangsa, dan negara. Jadi medan juang Islam ini bukan hanya perjuangan untuk Islam itu sendiri, tapi juga untuk sesama, baik sebangsa ataupun bernegara. Nah, lalu apa sih medan juang dalam Islam itu? Jadi, ada 3 medan juang Islam. Yang pertama itu dakwah, yang kedua hizbah, dan yang ketiga itu jihad. Nah, sekarang udah tahu kan, jadi medan juang Islam itu ada 3. Yang pertama dakwah, yang kedua hizbah, dan yang ketiga itu jihad. Ada sebuah syair karya ulama besar di Indonesia yang menyairkan tentang medan juang ini. Saya akan coba bacakan syair dari karya ulama ini. Semoga dengan syair yang saya bacakan ini teman-teman pendengar bisa hafal. Jadi bunyi syairnya seperti ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Medan juang Islam adalah 3, meski diingat jangan dilupa. Medan juang Islam adalah 3, mesti diingat jangan dilupa. Pertama dakwah, kedua hizbah, ketiga jihad fisabilillah. Pertama dakwah, kedua hizbah, ketiga jihad fisabilillah. Jadi kurang lebih isi syairnya itu seperti itu. Ini belum keseluruhan saya bacakan, tapi singkat saja, segini saja. Yang penting jelas ya. Jadi ada 3 medan juang Islam. Yang pertama dakwah, yang kedua hizbah, dan yang ketiga jihad. Nah, mungkin teman-teman pendengar di sini penasaran atau kepo gitu. Apa sih perbedaan dari dakwah, hizbah, dan juga jihad ini? Nah, saya akan sedikit membahas mengenai perbedaannya. Sebelum ke sana, perlu diketahui juga teman-teman
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman perihal dakwah dan juga hisbah yang kurang lebih maknanya seperti ini. Hendaknya harus ada dari kalian sekelompok umat untuk berdakwah kepada yang baik dan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, itu merupakan firman Allah di dalam Al-Quran perihal dakwah dan juga hisbah. Jadi, sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, kita harus punya sekelompok umat. Jadi sekelompok ini bukan hanya beberapa orang, tapi banyak orang, sekelompok umat yang sudah terorganisir, sudah terlatih untuk berdakwah kepada yang baik, dan juga sekelompok umat yang menyuruh kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Dan ini harus ada, keduanya harus ada, harus bersinergi. Ada yang berdakwah kepada yang baik, ada juga yang amar ma'ruf nahi munkar. Lalu, apa itu dakwah? Dan bagaimanakah caranya? Jadi secara umum, dakwah itu mengajak manusia kepada Allah dengan cara yang baik, dengan lembut, dengan bijaksana, dengan menarik, simpatik, dan santun, dan gak boleh tegas ataupun keras. Kenapa kita gak boleh tegas ataupun keras dalam berdakwah? Nah, jika kita berdakwah dengan keras, maka jamaah akan kabur. Maka dakwah ini harus dilaksanakan dengan lembut dan juga bijaksana, agar mad'u ini tertarik dengan dakwah yang kita sampaikan, sehingga dakwah yang kita sampaikan ini tersampaikan ke setiap mad'u. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika kita dakwah, jadi kita harus seimbang antara ucapan dan juga perbuatan. Jadi nggak bisa seorang mendakwah mengucapkan kamu nggak boleh mencuri, sedangkan diri sendirinya mencuri. Itu tidak boleh. Jadi ketika berdakwah, kita harus seimbang antara ucapan dan juga perbuatan. Dan biasanya seorang pendakwah ini akan mendapatkan banyak sanjungan dari masyarakat. Kenapa bisa begitu? Ya, karena seorang pendakwah ini senantiasa mengajak orang lain kepada kebaikan, sehingga sanjungan itu pasti ada. Dan oleh karenanya, kita harus senantiasa menjaga hati ketika kita berdakwah. Ketika kita mendapatkan sanjungan, janganlah sombong, tapi tetaplah merendah, bahwasanya ada yang lebih jauh dari kita, ada yang lebih baik dakwahnya dari kita, sehingga kita tidak sombong dan tidak takabur. Sama saja sih. Jadi kesimpulannya adalah dakwah adalah mengajak seseorang kepada Allah dengan cara yang baik. Oke, kita lanjut ke hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah adalah amar ma'ruf nahi munkar, atau dalam kata lain, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada dua, amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf artinya itu menyuruh. Jadi ketika kita beramar ma'ruf, kita harus tegas, jangan lembek. Karena apa? Karena kita sedang memerintah, atau dalam kata lain menyuruh. Amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Jadi kita beramar ma'ruf harus tegas, gak boleh lembek. Mana ada orang memerintah tapi lembek. Sebagai contoh, ketika seorang jenderal, baik itu TNI ataupun Polri, ketika memerintah bawahannya, pasti tegas. Kalau nggak tegas, niscaya akan ditertawakan oleh bawahannya. Mana ada ketika komandan
menyuruh bawahan dengan cara yang lembut atau dengan cara yang lembek? Pasti tegas. Oleh karenanya, amar ma'ruf di sini kan artinya menyuruh kepada kebaikan. Namanya menyuruh itu harus tegas. Ketika kita bahas dakwah itu dengan lembut. Nah, ketika kita amar ma'ruf, kita harus tegas. Bahkan seorang nabi pun ketika nabi berbicara kepada para sahabat dan pengikutnya dan membahas tentang mana yang hak dan mana yang batil, nabi sangat tegas. Suaranya lantang bagaikan komandan perang. Nabi saja mencontohkan bahwasanya ketika kita beramar ma'ruf harus tegas dan harus lantang. Lain halnya dengan dakwah. Kalau dakwah ini kan mengajak, jadi harus dengan cara yang lembut dan bijak. Tapi ketika kita amar ma'ruf, kita menyuruh, memerintah untuk berbuat baik. Jadi harus dengan cara yang tegas. Jadi beda antara dakwah dan amar ma'ruf. Kalau dakwah ini mengajak, kalau amar ma'ruf ini menyuruh atau memerintah. Kemudian, apa itu nahi munkar? Nahi munkar ini artinya itu mencegah kemungkaran. Kalau tadi amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan, kalau nahi munkar artinya mencegah kemungkaran. Lalu bagaimanakah cara kita bernahi munkar? Tentunya harus lebih tegas dari amar ma'ruf. Karena apa? Karena di sini kita mencegah kemungkaran, yang mana tugas ini lebih berat daripada amar ma'ruf yang hanya menyuruh kepada kebaikan. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita bernahi munkar, kita harus lebih tegas dari amar ma'ruf. Lain halnya dengan dakwah dan juga amar ma'ruf. Kalau dakwah mengajak dengan cara yang lembut, amar ma'ruf artinya menyuruh kepada kebaikan dengan tegas, dengan cara yang tegas. Dan ketika nahi munkar, kita harus lebih tegas dari amar ma'ruf. Jadi dakwah, amar ma'ruf, dan nahi munkar ini berbeda ya. Kalau dakwah dengan lembut, kalau amar ma'ruf dengan tegas. Dan ketika nahi munkar harus lebih tegas dari amar ma'ruf, karena tugasnya lebih berat, yaitu mencegah kemungkaran. Itu. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, hendaknya cegahlah dengan tanganmu. Nah, makna tangan di sini maknanya luas ya. Bisa dengan menangkis, mencegah di sini bisa men-stop gitu, ataupun bisa juga memukul. Ketika kita tidak bisa mencegah dengan tangan, maka gunakanlah dengan lisanmu. Lisan di sini bisa dengan nasihat, dengan arahan, agar kemungkaran itu tidak terjadi. Dan ketika dengan lisan pun kita tidak mampu, maka gunakanlah dengan hatimu, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Lalu, bagaimanakah nahi munkarnya Nabi? Ada sebuah kisah di mana ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di sebuah masjid. Kemudian datang seorang sahabat dan mengadu kepada Nabi bahwa ada orang mabuk di pasar dan mengganggu para pedagang lain. Mendengar hal tersebut, Nabi langsung berdiri dan mendatangi pemabuk. Lalu apakah yang dilakukan Nabi? Nabi langsung mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Nabi langsung menenteng kerah baju orang tersebut
Dan bahkan Nabi sampai memukul pemabuk tersebut hingga pemabuk tersebut tersadar dari mabuknya. Loh, kenapa Nabi sampai memukul? Mungkin itu pertanyaan yang ada di benak pendengar semuanya. Kenapa Nabi sampai memukul pemabuk tersebut? Kenapa tidak menasihatinya terlebih dahulu? Gini loh teman-teman, yang namanya orang mabuk itu, akalnya itu sedang hilang. Oleh karenanya, kenapa Nabi nggak nasihati terlebih dahulu? Ya nggak bisa. Justru ketika kita menasihati orang tersebut, nasihat tersebut tidak akan tersampaikan kepadanya, walaupun kita sedang berhadapan dengan dia. Karena apa? Ya karena dia sedang mabuk. Kalau kita menasihatinya, dia malah nasihati balik kepada kita. Oleh karena itu, Nabi memukul pemabuk tersebut bertujuan agar tersadar dari mabuknya. Dan benar saja setelah Nabi memukul pemabuk tersebut tersadar dari mabuknya. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, bahwa ketika kita lihat sebuah kemungkaran, yang pertama kali dilakukan hendaknya cegah dengan tanganmu. Ketika tidak mampu dengan lisanmu, dan ketika tidak mampu juga, maka gunakanlah hatimu. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Dan dari kisah tersebut kita juga bisa tahu bagaimanakah nahi munkarnya Nabi. Di situ Nabi tegas. Memukul itu sesuatu perbuatan yang sangat tegas. Oleh karenanya, kenapa kita harus tegas dalam nahi munkar? Ya, karena di sini tugasnya berat, yaitu mencegah kemungkaran. Maka harus menggunakan cara yang tegas. Bahkan harus lebih tegas dari amar ma'ruf. Nah, itu. Jadi, medan juang yang pertama tadi apa? Dakwah. Yang kedua, hisbah. Dakwah menyuruh kepada kebaikan. Harus dengan cara yang lembut, santun, baik, sopan, elegan, dan simpatik. Adapun hisbah, amar ma'ruf nahi munkar, atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, harus dengan cara yang tegas. Bahkan untuk nahi munkarnya harus lebih tegas dari amar ma'ruf. Jadi beda ya antara berdakwah dan berhisbah. Sebenarnya banyak kisah yang bisa kita ambil contoh dari amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi. Akan tetapi saya hadirkan satu saja untuk mempersingkat waktu. Baik, kita lanjut ke medan juang yang ketiga, yaitu jihad. Apa itu jihad? Jihad adalah perang di jalan Allah. Dan bagaimanakah caranya? Yang namanya perang tentu dengan cara yang keras. Gak boleh lembut, tapi harus keras. Lain halnya dengan berdakwah dan berhisbah. Jihad ini merupakan medan juang yang paling berat, karena kita harus turun ke medan perang untuk memerangi musuh-musuh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang suka mengganggu Islam. Kerasilah mereka. Dalam ayat ini bisa kita pahami bahwa yang menyuruh kita untuk keras yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya,
Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang suka mengganggu Islam. Kerasilah mereka. Dalam ayat ini bisa kita pahami bahwa yang menyuruh kita untuk keras yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui juga teman-teman bahwa dari setiap medan juang tersebut terdapat rintangan dan tantangannya masing-masing, baik itu dakwah, hizbah, apalagi jihad. Ketika kita berdakwah, kita seringkali mendapatkan mad'u yang menolak. Ketika kita berhizbah, beramar ma'ruf nahi munkar, kita sering sekali dicaci maki, difitnah, diteror, dipenjara, atau bahkan dibunuh. Kemudian jihad, ini resikonya lebih tinggi daripada berdakwah dan juga berhizbah, karena kita berhadapan langsung dengan musuh yang tentunya membawa senjata, dan musuh tersebut tentunya bertujuan untuk membunuh kita. Jadi buat para pendengar, kita harus paham benar ya mengenai medan juang ini yang ada 3. Yang pertama apa? Dakwah. Yang kedua, hizbah. Dan yang ketiga, jihad. Jadi ketika kita sudah memahami ini, tentu kita tidak akan pernah menyalahkan orang-orang, ulama-ulama atau ormas-ormas lain yang sedang melakukan perjuangannya. Ada yang dengan cara berdakwah, ada dengan cara berhizbah, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga yang berjihad. Jadi ketika kita sudah mengetahui medan juang ini, wawasan kita akan menjadi lebih luas dan menjadi paham mana ormas yang berdakwah, mana ormas yang berhizbah, dan mana ormas yang berjihad. Ya mungkin segini aja dulu podcast dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.